Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizky dalam berita terkini. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Menteri Kesihatan meminta rakyat Malaysia patuhi Perintah Kawalan Pergerakan untuk memutus rantaian COVID-19. Sementara itu, berikut update kes COVID-19 di Malaysia pada 24 Mac oleh KKM. Kes baharu 106, sebanyak 43 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling. 63 kes lagi adalah berkaitan dengan lain-lain kluster dan masih lagi dalam siasatan untuk kepastian. Jumlah kes keseluruhan 1,624 orang, kes aktif sedang dirawat 1,426 orang, pesakit telah sembuh 183 orang, jumlah kematian 15 orang. Selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol bareng teman yang dibawakan oleh Muhammad Rizky Ananda. Gak sendirian, bakal bareng temannya ngebahas hal menarik tiap minggunya. Kamu bisa ngambil Ngobat di apotik Spotify dan YouTube terdekat. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Gue tuh sering ketawa sendiri kalau dengerin intronya gue gitu loh ke podcast Ngobat gitu kan. Sebenarnya podcast Ngobat ini sebenarnya ada satu episode sih yang udah di take down kan. Tapi ini namanya rebranding. Yoi. Sekarang tadi kita udah dengerin berita ya, which is gue sendiri sih sebenarnya tadi baca berita gitu. Nah, tapi ada yang spesial nih di Ngobat episode yang ketiga ini. Judulnya tuh karantina di luar negeri. Ada yang berbeda karena kita kedatangan tamu yang yang bikin kalian tuh pengen denger sampai habis gitu. Ini, iya gak sih? Iya dong. Nah, ada Evita. Hai, gue Evita. Gue dari Inti International College Subang nih. Inti di mana, Subang ya? Iya, Subang Jaya nih, SS15. Kalau kalian tahu Boba Street, nah itu dia. Loh, kok Boba Street-nya diingat? Iya, sangat terkenal. Jadi Fit, lu di Malaysia ini udah berapa lama? Gue di sini udah 2 tahun, mau 2 tahun setengah ya, sekitar gitulah. Lu nih degree atau apa nih? Gue diploma, makanya ini final year gue nih. Oh, tapi kenapa Inti Iya. sih? Karena jurusan gue ini ada di Inti dan kayak suitable banget buat gue, makanya gue langsung kayak pilih Inti. Gitu. Oh, pokoknya Inti gitu ya? Pokoknya Inti the In- best emang. intinya Inti gitu. Intinya Inti deh. Nah, jadi Gitu. lu kalau nggak salah gabung di PPIM juga kan? Iya, gue gabung di PPIM. Baru-baru ini sih, gue gabung jadi Wakoor Multimedia nih. It's Menjabat. bos gue. Iya bener. Hai bos. Gue bosnya nih. Aduh, jadi nih, by the way, kan mumpung kita kegiatannya di rumah-rumah aja kan ya? Itu yang ini pakai apa sih? Aku kamu apa gue lu sih sebenarnya? Wah, bisa apa aja sih. Bisa apa aja gue ya? lu, bisa Bisa aku apa aja kamu. ya? Kita udah akrab. Yoi. Soalnya sebelumnya pakai campur juga sih sebenarnya. Iya betul. Nah, jadi kalau gue lihat di PPIM juga lagi rame nih podcast. Iya Iya bener nggak? banget tuh. Mulai Iya dari bener banget. per divisi loh itu. Iya, keagamaan, terus juga Iya, ada dari segaya. dari ini kan, dari Kominfo Iya, dan Kominfo. lain-lain. Iya. Aduh, ini saingannya makin ini nih pasarnya nih. Aduh, gimana sih? Bisa Pokoknya lah, bisa. bisa Kita lah kan ya. seru. Aduh. Iya. Nah, jadi ngomong-ngomong, kita kan lagi di luar negeri nih di Malaysia. Mm-mm. Sebelumnya Vita pernah ini gak sih
punya pengalaman nggak sih dalam situasi emergensi darurat? Sebelumnya di mana aja deh gitu. Sebenarnya sebenarnya kayak situasi darurat kayak gini sih gue belum pernah mengalami ya sebelumnya, dan ini Hmm. pengalaman pertama juga ya. Mungkin buat yang lain juga pasti ini pengalaman pertama mereka gitu, apalagi kan kita udah jauh dari orang tua. Iya, iya. Pas iya kan, apalagi pas yang apa namanya tuh PM-nya sih kalau langsung di lockdown gitu kan tanggal 18 Widih, Maret ya. parah sih Iya itu. langsung orang tua langsung pada kayak khawatir, nelponin Iya. langsung kayak, Kamu di mana? gimana Kamu di mana? gimana? Iya. Heeh, Udah beli jangan barang-barang belum? kemana-mana ya, Mm-mm. stok-stok makanan ya kan. Mm-mm. Ya Parah, parah. juga sebenarnya iya kan, sebenarnya di Indonesia sendiri juga lagi darurat juga sih situasinya yang Mm. aku dengar-dengar ya. Jadi Mm-mm. ya kita kayak mikir kayak mau pulang nggak ya, Mhm. ya kan. Bener, Soalnya bener, di bener. Indonesia juga kabarnya mau di lockdown kan. Ya gitu. Tapi Jadi Indonesia kabarnya lockdownnya sampai Lebaran loh. Halo? aku dengar-dengar karena corona ini kayak makin banyak kan, makin Iya. tinggi gitu. Jadi kayak katanya sih mau di lockdown, tapi aku kurang tahu deh. Hmm. Nah, makanya tuh ini. Gue tadi sempat ngebaca itu ada data-data jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia sama yang maksudnya yang masih stay di Malaysia sama yang balik. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lihat infografisnya bisa lihat di PPI Malaysia. PPI underscore Malaysia. Vita? Iya betul tuh. Oh iya, gue kira Mm-mm. tadi lu kemana gitu. Iya nih tadi sinyalnya naik turun. Oh, pantas tadi nggak Mm-mm. denger. Kirain emang diam gitu kan. Enggak. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga follow PPI underscore Malaysia ya. Betul. Betul betul di sana ada informasi kalau kalian butuh informasi mengenai kayak lockdown ini Hmm, silakan follow langsung gitu. yoi. Nah, ini kabar di Malaysia update terkininya tanggal Mm-mm. 25 Maret case barunya 172. Iya. Iya sih itu lumayan banyak sih. Soalnya menurut aku kayak masih ratusan gitu dan Hmm, kebanyakan dari yang acara yang recently happen gitu di Malaysia. mhm. Jadi ya gitu deh, makin no apa angkanya masih tinggi lah gitu. Oh iya, itu Mm. terus juga kemarin gue lihat di Twitter ya, kemarin apa tadi tadi pagi gitu. Jadi gue Mm-mm. ngeliat di Twitternya KKM Putrajaya. Nah itu PM Perdana Menteri di sini nge-extend 2 minggu Oh lagi. iya. Iya, gue juga ngeliat tadi. Gue langsung nonton langsung PM yang ngomong. Gue yang Oh, lu kayak nonton? shocking kan. Iya, gue nonton. Waduh. Iya, gue langsung pantengin kan. Wah, PM-nya mau Hmm, ngomong lagi nih. Ngomong apa tuh? 2 minggu loh sampai 14 April. Iya, jadinya sebulan kan. Itu lama Iya. banget sih. Parah, 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 sebulan. Iya. Nggak kebayang sih kalau misalnya sebulan kita nggak boleh kemana-mana. Di Cyberjaya di tempat gua Mm-mm. itu ada beberapa jalan yang ditutup. Oh, Jadi roadblock gitu. roadblock itu. Jadi emang di Oh, sini emang agak berasa ininya apa pengawalannya itu. Kan namanya oh iya. apa sih bahasa Malaysianya perintah kawalan pergerakan ya? Iya, perintah kawalan pergerakan. Makanya. Hmm. Oh, kalau di Subang Jaya sih, di tempat gue sendiri, Hmm? gue masih nggak merasa rasa-rasa di lockdown gitu. Soalnya kayak Masih bisa beli menurut gue boba masih gitu. rame, iya, masih rame di sini. Kayak kalau kita lihat trafficnya ya, itu masih rame Mm-mm. lah, walaupun nggak serame dulu gitu. Makanya gue Mm-mm. agak nggak ngerasa kayak lockdown, walaupun kalau kita lihat ya, Iya. toko-toko pada tutup ya kan. Iya, iya Cuma boba benar-benar. doang tuh yang buka. Boba dong. Iya dong. Boba itu bukan sebuah kebutuhan primer. Nah, itu dia. Kayak di sini kalau nggak fast food ya boba. Jadi sedih deh. Jadi buat teman-teman nih terus dengerin ya sampai akhir kita akan ngobrol lagi masalah gimana-gimana karantina di Malaysia di segmen selanjutnya.
Nah, teman-teman, balik lagi nih di podcast ngobat. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu di mana sih dengerin podcast ngobat, itu bisa kalian cari di YouTube, ketik aja podcast ngobat by Muhammad Rizky Ananda. Tadi Spotify juga ada. Tapi jangan salah klik karena ngobat ternyata banyak juga yang make namanya. Nah, gitu Fit. Oke, Jadi, oke. gue pengennya tuh ada sponsor yang masuk gitu loh. Ah, Tapi oh. sayangnya itu yang nonton eh Oke, Sun pasti bakalan banyak yang nonton karena ngobat ini seru banget sih. iya, makasih loh Fit. Nah, kita lanjut nih, lanjut. Oke, oke, boleh, boleh. Nah, gimana nih rasanya di karantina selama sekarang seminggu ya? Iya, seminggu. Seminggu gimana? Masih ada 3 minggu lagi loh. Iya nih, Hmm, gue langsung, aduh, 3 minggu lagi nih. iya. Terus lu gimana gimana rasanya selama seminggu ini? Stres apa gimana? Gue sih udah bingung banget ya mau ngapain, kayak bosen Mhm, banget, sumpah. mhm. Mungkin untuk kaum rebahan ya, kalian pasti merasakan hal yang sama, walaupun rebahan doang, itu pasti ngerasa kayak bosen juga kan. Udah seminggu rebahan, mau ngapain lagi? Padahal emang Terus udah, kerjaannya ya, rebahan, tapi kalau seminggu juga jenuh juga gitu kan? nah itu dia. Mau Hmm. kaum rebahan sepro apapun, pasti bakal Waduh. ngerasain bosen sih. Fix banget. Aduh, aduh, bentar, Apa? Suaranya ini nih, suaranya putus-putus. Gimana tadi? Iya, untuk kaum rebahan yang pro pasti tetap aja bakalan ngerasain bosen banget. Karena gue Hmm, sendiri itu bosen banget sih, fix. iya. Iya kan? Gue juga udah ngerasa kayak, aduh, udah seminggu nih nggak kemana-mana, cuman di dalam cyber doang gitu kan? Iya, dan nggak bisa keluar state juga kan. Jadi ya Bener. gimana gitu. Udah gitu kayak mall-mall itu kan kalau nggak salah tutup ya. Jadi kayak kita nggak bisa hangout gitu sama Oh iya, teman-teman keluar apa ya namanya kan. social distancing. Betul banget tuh. Eh, Itu sih yang kadang kayak feel sucks gitu loh, kayak nggak hmm, bisa main keluar. iya, makanya ini teman-teman kita sebenarnya podcastnya lewat Discord namanya. Jadi buat kalian yang Betul. gamers itu pasti tahu Discord itu apaan. Karena kita mengaplikasikan social distancing. Nah, itu dia. Betul, betul, betul. Jadi buat teman-teman pokoknya di mana aja deh, pokoknya walaupun di Indo belum di lockdown, pokoknya stay safe aja. Terus ya hindarilah keluar rumah kalau nggak penting-penting amat ya. Iya, bener. Kabarnya juga ngeri juga tuh umur 38 tahun temannya Raditya Dika Mhm. meninggal gara-gara corona. Oh iya tuh ya, gue denger sih. Mm-mm. Terus juga gue denger katanya untuk umur 20 sampai 40 kalau nggak salah ya, Iya. itu kayak nggak ada gejalanya. Dan gue jadi kayak, Iya oh loh. my God, Ini takut juga ya. wali kota Bogor kalau nggak salah Bima Arya ya. Itu Mhm. gejalanya cuman kayak batuk-batuk kecil kayak gitu doang. Iya kan? Nggak sampai demam, nggak sampai flu, nggak sampai sesak nafas, cuman batuk kecil doang tapi ternyata positif juga gitu. Iya kan? Hmm, Makanya gue kayak baca-baca di Instagram dan di news-news gitu kan, di iya. berita gitu, itu banyak banget sih bahas soal ini. Dan gue jadi takut sendiri karena gue umurnya Hmm. 20 tahun nih, ya kan? Iya. Bener. Bener-bener. Terus lu selama di karantina di rumah ngapain aja? Gue sih biasanya paling main game, apalagi sekarang ada Telegram kan. Jadi lu kalian tuh yang lagi pada gabut bisa Hmm. langsung aja main di Telegram kayak sama teman-teman ya kan. Oh iya, gue dulu pertama kali nemu Telegram itu, gue main Werewolf tuh. Kalau sampai sekarang masih ada. Ada Iya, nggak? masih ada tuh. Malah mainannya ada lagi Uno, terus juga Ada Pancasila lagi. 5 dasar ya. Pancasila 5 dasar. Iya, sumpah. Dan itu bener-bener Waduh. asik sih, ngetes kepintaran kita Itu mainnya rame-rame. rame-rame. Itu main kayak cepet-cepetan ngetik lah gitu kan. Iya, Siapa yang paling pinter? kasihan tuh yang lambat ngetik sama internetnya lemot. Iya, udah pasti kalah. Nah, itu banget. Terus selain main game apa Betul lagi? tuh. Halo Fit. Halo, Iya, kembali lagi. iya. Sempet sinyalnya terganggu. Pakai WiFi kan? Pakai. Pakai pakai Mm-mm. IndiHome. Oh beda.
Tolong di Malai. Nah terus selain main game apa aja nih Fit yang lo lakuin? Gue sih main TikTok Main currently. TikTok. Iya, Itu di post di mana? di TikTok. Oh di TikTok doang. Kirain di Iya, Instagram biasa juga. untuk gabut-gabut aja, ya kan? Tapi di Instagram bisa nambah followers loh kalau misalnya ngeposting Instagram. Posting Oh, TikTok. iya sih, gue nggak pernah nyoba sih, karena gue merasa belum pede gitu. Ya iyalah, Belum pro pede deh. aja. Nanti gue bakal post sih. Gue coba Hmm. ya, gue coba. Gue berharap itu kan target gue itu tahun ini 5.000 followers Instagram gue. Wow, nice, nice, Jadi gue tuh pengen nice. kayak nyoba jadi bowo gitu kan. Waduh, Bowo nih. Bowo. Diledekin Bowo nanti dibalikin sama Bowo. Iya, lu baru nyebur gue udah kering gitu kan. Iya, bener banget sih. Makan tuh Setuju yang kata banget deh. alay. Iya, lucu sih. Terus selain main TikTok ada lagi nggak? Ya itulah jadi kaum rebahan ya, auto langsung. Terus biasanya sih Skypean juga, kadang video callan karena Hmm, jauh nih harus social distancing kan. iya, Jadi 3 jam kayak ya ya. udah deh. Oh, Makanya. Terus dan thanks to lockdown ini, gue jadi hmm. rajin masak sama beres-beres kamar kan. Alah, emang lu bisa masak? Aduh, bisa dong, kan ada YouTube. Oh, tapi nggak dijamin rasanya ya. Aduh, Gimana boleh gimana dicoba dong rasanya? Boleh dulu. dicoba. Iya. Tapi ya juga sih, misalnya orang yang nggak biasa masak, terus gara-gara corona jadi kepaksa masak. Nah, itu sih. Hmm. Karena kan kita nggak bisa Hmm. sembarangan kayak keluar, beli makan, Iya. nggak kayak dulu kan. Mm-mm. Sekarang udah susah. Jadi kayak, ya mau nggak mau makan lah, walaupun mie kan. Iya. Tapi lu sebenarnya prefer yang mana sih, masak apa beli? Gue sih prefer, karena gue lidahnya Indonesia banget nih, dan di Iya. sini agak susah ya nyarinya. Iya. Jadi gue lebih prefer masak sih. Wih, di masak apa nih? Yang paling favorit masakannya apa? Nasi uduk sama telur balado, Lu tempe bisa orek. bikin nasi uduk? Bisa dong, kan ada YouTube, itu dia. Bentar. Nasi uduk ini yang warna kuning itu kan? Ih, nasi kuning dong itu. Oh Gimana beda. sih? Nasi uduk. Selama di Malai nih. Oh, nasi lemak. Tapi versi Indo gitu. Betul tuh. Cuman kayaknya lebih gurih ya kalau nasi uduk di Indo. Oh, iya Mm-mm. iya iya iya. Betul, Oke betul. oke. Terus ini nih. Bentar, sebelum kita ngomong lebih lanjut dulu, lebih lanjut Mm-mm. lagi maksudnya. Kita akan kembali. Jadi teman-teman, pantengin terus. Nah teman-teman, kita kembali lagi setelah tadi kita bahas ngapain aja yang bisa kita lakuin di selama karantina. Nah sekarang gue pengen tahu nih, Fit, Mm. Ah, apa aja sih yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk oh, selama corona ini? larangannya ya? Iya yang lu tahu deh gitu. Hmm. Oh, kalau pemerintah Malaysia sendiri sih, yang gue tahu, kalau misalkan kita keluar rumah ya, itu Iya. tanpa alasan yang jelas bisa dipidana tuh katanya. Hmm, Iya, kena denda tuh RM1.000. Wah, seribu gede ringgit. juga tuh. Iya, Waduh. gila ya kan. Ini Tapi, iya tapi iya. lucunya ya, itu ada 28 orang yang udah kena loh, yang gue baca. 28 orang, 28 Iya, ribu. enggak lah, 28 orang. Kirain kan setiap orang 1.000 gitu kan, lumayan juga. Oh iya, kalau uangnya sih udah RM28.000 nih kayaknya. Idi. Terus apa lagi nih? Yang gue tahu kayak nggak boleh dine in juga di restoran, jadi kayak ada apa-apa harus take away Bungkus kan. gitu kan? Iya, terus Apa? ya Hmm. gitu deh. Terus juga yang sempat viral juga di Malaysia itu Hmm, masih ada ternyata di Penang sana apa tuh? pasar tradisional yang masih rame. Hah? Rame banget. Beneran? Kayak aktivitas normal.
Ya ampun, itu Nah, sih rebel banget. Harusnya pemerintah tindak lanjut sih, karena tentara udah turun kan. iya makanya itu udahlah pokoknya di rumah aja lah. Cukup satu orang yang ngewakilin untuk beli apa-apa gitu kan. Iya, betul banget sih. Mm-mm. Mengurangi ini aja, apa namanya, kemungkinan terkena virus gitu loh. Iya, terus yang gue lihat juga sekarang di apa namanya di Instagram gue lihat itu di beberapa kantor, di Hmm. beberapa apartemen juga udah pakai tusuk gigi atau enggak ini cotton bud Oh buat iya, iya, buat iya, lift. gue lihat. Dan itu bagus sih, itu udah langkah Hmm, yang bagus. Karena kan kita nggak tahu ya kuman apa yang ada di tombol-tombol itu. nah Keren bener. sih. Tapi nanti pasti bakal ngedampak ke harganya. Oh iya, benar-benar Bener benar nggak tuh, sih? benar tuh. Ntar kalau Mm-mm. misalnya banyak permintaan untuk cotton bud, apa namanya tusuk gigi gitu kan. Nanti nasibnya Waduh. sama kayak masker, harganya bisa, Iya, nggak mungkin dong kita beli apa cotton bud harganya 300.000, 100 ringgit, ya kan? iya kan? Ya, yang gue tahu juga sekarang face mask juga susah banget sih dicarinya. Gua nggak nemu. Gila sih, gila-gilaan. Iya kan? Hand sanitizer aja itu udah susah banget ini sekarang. Iya. Tapi yang gue lihat sih Watson udah mulai restock ya untuk Udah hand restock lagi? sanitizer. Iya, udah. Tapi Mudah-mudahan, kalau face mask belum deh. iya itu kayak susah. Susah banget sih Terus fix. buat tips juga nih kayaknya betul apa enggak, mudah-mudahan betul. Itu face Mm-mm. mask itu eh ada yang KW-nya, ada yang orinya. Wah, Nah, cara sumpah. cara bedainnya itu kalau lu pakai maskernya itu terus lu Mm-mm. hidupin lilin apa korek api gitu kan di luar, ya di depan mulut lu. Terus kalau lu tiup apinya padam, itu Mm-mm. artinya punya lu KW. Oh iya, benar-benar. Anginnya masih puff gitu, masih tembus. Iya. Tapi yang one ply juga sebenarnya juga tipis sih. Mungkin juga ini kan nggak bisa menangkal Mm-mm. para virus itulah. Mm-mm. Nah terus apa lagi nih selain itu? Terus yang lu tahu, misalnya kayak kalau di sini kan public transportationnya emang dikit banget ya di Cyberjaya ya. Kalau di Subang Jaya gimana? Kayak di situ ada MRT yang gue tahu deket. Iya, kalau di sini ada LRT, ada Hmm, bus kayak free Selangor gitu loh, kayak iya, Selangor kalau nggak salah. masih aktif. Masih sih yang gue tahu masih aktif karena kan masih ada yang kerja ya kayak service, kayak orang-orang yang kerja kayak di bank atau di Mhm. restoran gitu loh, masih banyak yang kerja kan. Jadi ya Oh, gitu. gitu. Nah di Cyberjaya itu udah nggak, kalau gue sih nggak ngeliat lagi busnya. Nah yang gue biasanya itu kita di sini transportasinya itu yang publik biasanya bus doang karena LRT baru mau dibangun, itu pun nggak sampai Cyberjayanya banget gitu loh, masih kayak di pinggiran Cyberjaya. Nah teman-teman kayaknya kita mengalami ini lagi nih, Gangguan. gangguan sinyal. Iya, sudah Oh, udah ketiga kali. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Terus apa lagi nih? Terus oh ya satu lagi yang tadi yang kita udah sebut, nambahnya sampai Betul. 14 April. Oh iya, iya, iya. Ya. Benar-benar. Terus ya seperti negara lainnya lah, penerbangan semua baik keluar dan masuk juga banyak yang di cancel gitu. Iya. Kayak gue nih harusnya besok tanggal 26 gue nih udah berangkat ke Bali nih. Oh, nice. Terus? Tapi untungnya maskapainya mau nge-refund. Ah iya sih, ya bener. Banyak Mm-mm. juga yang di-refund sih teman-teman gue yang harusnya pulang ke Indo, Iya. di-refund lagi sama maskapainya. Gitu. Nah, tapi untungnya gitu. Kalau nggak refund, waduh, gua stres sih. Gua Iya itu lah. itu lu tahu kan, misalnya ini buat teman-teman juga ya, misalnya punya duit sendiri terus beli barang, pokoknya kalau barangnya rusak apa hilang apa gimana gimana pasti rasanya aduh nggak rela banget gitu kan. Iya, bener-bener bener tuh. Hmm, aduh, terus ada ini nggak apa?
yang lu tahu ada hal-hal unik nggak selama di karantina di Malaysia? Hal-hal unik ya selama karantina. Hmm. Jadi gue itu kayak jadi apa ya, suka masak bareng temen gitu. Gue kayak Hmm. pura-pura keluar itu kayak bilangnya mau belanja sih, tapi Mhm. taunya ke rumah temen gue karena gue udah bete banget mau kemana ya Di kan. mana? Jauh apa dekat? Enggak sih, deket. Untungnya deket loh, cuman Oh. ya 200 meter lah, 300 meter. Hmm. Mm. Terus juga kayak jadi ya main TikTok gitu aja dari noob jadi yang pro ya kan. Oh ya latihan terus gitu kan Ya latihan ceritanya. terus tiap hari. Gak ada kerjaan kan. Tapi ya udah terus gue lihat juga di Instagram itu orang-orang jadi kreatif, mulai dari Betul. masak yang lagi viral, terus bikin challenge gitu kan, video. Iya, jadi Mm. kita banyak di tag-tag challenge-challenge nggak sih? Iya Iya, kan? mulai dari menggambar, terus sampai ada yang apa push up juga, terus ada yang TikTok juga. Betul banget tuh. Mm. Yang kayak foto-foto dari kecil atau enggak Yes, foto-fotonya sendiri kan? bener. Tapi gue jarang sih ngikut-ngikut challenge gitu. Kalau gue sih mungkin masih ya kalau Hmm, lagi gabut. bete banget. Betul tuh. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, Fit. Mhm. Tapi sebelum itu kita iklan dulu. Oke. Gue lupa, gue nggak ada iklannya. Pokoknya buat siapa aja yang dengar, kalau mau iklanin silahkan, terbuka. Silahkan. Yoi. Oke teman-teman, Iya. kita balik lagi setelah yang satu ini. Kita mau minum dulu. Balik lagi teman-teman. Nah, Hai. kita udah sampai di segmen terakhir bersama Evita. Evita here. Hmm, Evita dari College Inti. Iya, Iya. Subang Jaya. Gue juga pengen promo lah. Pokoknya teman-teman yang habis dari SMA atau yang mau pindah tempat kuliah, ayo ke sini Multimedia University. Ntar ketemu Vita juga. Iya nih, aku sun ke situ. Ntar juga mau di sini, lanjut sini nggak? Jadi, Insya Allah gue lanjut di MMU. yo i MMU saya berjaya. Pokoknya yang pengen daftar Tuh. nanti kasih tahu gue, biar gue kasih info lah sedikit gitu kan. Yang mau ketemu kita, Mm-mm. silahkan masuk MMU. Bukan masalahnya insentif. Iya. Iya. Duh, Aduh, kalau di Inti ada kayak gini juga nggak di Inti? apa nih? Yang tadi itu insentif. Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Di sini dulu 1,5, Oh, tapi beneran. turun jadi satu satu doang. Oh, oke lah, ya kan? Ya buat jajan lah ya. Iya, Nah, oke, kita masuk ke segmen terakhir, tips ngadepin karantina. karantina. Gimana nih? Kalau menurut aku tipsnya yang pertama sih jaga kesehatan sih itu penting banget ya kan. Kita Gimana nggak boleh caranya? sampai. Pokoknya kita kayak minum vitamin C, kayak Mhm. makan yang bener itu tuh penting banget. Mhm. Iya, soalnya lagi kayak gini kita harus jaga antibodi kita biar sehat terus lah gitu. Mhm. Makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya kalau bisa ya. Betul banget. Jangan makan Hmm. fast food mulu dan juga boba. Iya. Boba masih buka? Masih, Oh. Ya terus ya apa kan? lagi nih? Terus apa Bagi lagi? yang mau beli boba ke SS Vision aja. Promo mulu. Iya nih. Terus apa lagi selain menjaga kesehatan? Eh, yang penting itu Hmm. jangan ke mana-mana kalau nggak Mm-mm. penting, ya kan? Stay di rumah aja Hashtag di udah. rumah aja. Bener tuh, hashtag di rumah aja Iya. yang lagi viral. Kita stay di rumah, jaga diri, terus jangan bikin tambah ribet petugas medis. Betul, Kasihan loh betul kalau gue liat banget. video-videonya yang ada di Instagram. Oh, Terlepas dari betul apa enggak, tapi gue apa yang di video itu make sense aja sih, kayak mereka kerjanya lembur, terus mm-mm. mereka dengan pakaian pelindungnya itu ribet banget cara. Iya dengan Gue lihat APD-nya. videonya ya, cara pasang alat pelindung dirinya. Mm-mm. Dan itu ribet banget dan harganya juga
Satu set itu Rp250. Bayangin tuh buat sekali pakai tuh. Wah, gila ya. Buat sekali pakai Mahal buat satu banget. orang. Habis kelar dipakai dibuang. Iya sih bener. Tapi mahal banget ya. Dan Mahal, mahal, mahal gila. iya, iya, gila-gila. Jaga kesehatan deh untuk kita-kita deh, ya. Terus satu lagi biar nggak bete di rumah, pokoknya cari berbagai aktivitas Betul yang tuh, bisa dilakukan aktivitas. di rumah. Olahraga juga bisa kan ya? Bisa banget di rumah. Bisa. Olahraga aja. Seadanya. Olahraga. Iya, terus berkreasi juga bisa gitu kan. Iya, bikin podcast. Waduh. Duh. Ini masalahnya gua tuh demen bikin podcast, cuman yang nggak demen itu ngedit ntar ya. Iya, post productionnya. Kayaknya Betul, ada betul. lagi nggak Hmm. tips-tipsnya? Oh ya, satu lagi yaitu Apa tuh? penting banget untuk stok makanan di rumah. Stok Apalagi orang yang makanan. suka makan ya kan, Bener. snacking gitu kan. Mhm. Ya, tapi one more thing, jangan jadi panic buyer karena kasihan yang lain yang Kasihan, ya membutuhkan. benar benar benar. Sebutuhnya aja. Iya, seperlunya aja ya, jangan dibeli semuanya Betul. padahal kita nggak perlu itu. Iya, jangan borong Mm-mm. semuanya, kasihan yang membutuhkan, ya kan? Apalagi barang-barang yang expire-nya itu apa namanya, pendek-pendek durasinya. Iya ya. Kayak roti, sekarang roti tawar langka loh di sini loh, di Cyberjaya loh. Hah, masa? Antara gua yang datangnya di waktu yang emang habis apa gimana gua nggak tahu, tapi 2 kali dalam minggu ini gua ke grocery emang nggak ada roti tawar. Wah, gila sih. Hmm, Orang makan roti gimana sih sebanyak itu? makanya gue juga nggak ngerti kan, padahal ya gitu loh. Pokoknya jangan jadi panic buyer. Betul banget sih. Nah, buat teman-teman gimana sih teman-teman apa ngisi waktu karantina teman-teman, baik yang di Malaysia maupun yang di luar Malaysia? Pokoknya tulis di kolom komentar. Nah, Tulis di bawah, nanti kita baca. nanti kita baca di episode Hmm, selanjutnya. betul. Nah, teman-teman kalau ada kritik dan saran bisa di kolom komentar atau enggak di mana-mana aja, di sosial media juga bisa. Nanti kita akan posting di Spotify dan di YouTube. Satu lagi di iTunes kalau saya usaha dikit. Soalnya agak ribet karena gua bukan ini kan Apple user. Jadi kalau ribet lah kelihatannya iTunes itu. Nah, buat teman-teman jangan lupa dengerin terus podcast Ngobat. Sekarang udah episode ketiga dengan judul karantina di luar negeri. Yang belum dengar podcast sebelumnya, episode kedua ada Halunya Orang Indonesia, dan episode pertama yang itu kita baru-baru mulai banget dengan ya, kualitas audionya kurang memuaskan. Nah, pokoknya dengerin aja, bisa dicari di Spotify dan di YouTube. Jangan lupa di subscribe, di like, terus juga di share buat ke teman-temannya juga. Kalau ada apa-apa komen aja. Ya nggak Fit? Iya, betul banget ya. Jangan lupa do subscribe karena ini seru banget sih Iya, untuk terima kalian kasih kalian loh. yang gabut. Iya. Pokoknya terima kasih udah dengerin teman-teman. Akhir kata, gua Muhammad Rizky Ananda. Halo Fit, belum mana Fit? I'm here, I'm here. Oh iya, kita ulang ya. Oke, oke. Akhir kata, gua Muhammad Rizky Ananda. Hai, dengan gue Evita juga. Pokoknya sampai jumpa deh di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.